Perkenalkan, saya Syakban Zilandi dari kelompok Arduino Project IF5A. Kembali sebelumnya tentang perkenalan Arduino dan simulatornya. Perangkat Arduino sendiri merupakan micro single board yang bersifat open source atau terbuka, di mana siapa saja bisa menggunakannya untuk mengunduh dan membangun Arduino sendiri menjadi sebuah perangkat elektronik. Maksud open source itu sendiri adalah bebas digunakan oleh siapa saja untuk membuat yang berhubungan dengan elektronika seperti mengendalikan peripheral motor, mesin, lampu, dan yang ingin menggunakannya bisa bebas mendownload rancangannya. Kerja Arduino. Cara kerja Arduino adalah menerima sinyal eksternal dan mengirim sinyal-sinyal tersebut ke prosesor dan sesuai dengan aplikasi yang diprogram. Seperti contohnya seperti simulasi ini. Sebuah pengendalian cahaya atau bisa dibilang kontrol cahaya. Seperti ditunjukkan dalam simulasi ini, papan Arduino dapat digunakan untuk mengontrolkan pencahayaan dalam konteks yang berbeda, seperti mengeluarkan perintah untuk menyalakan ataupun mematikan lampu dan membuatnya berkedip-kedip. Sekian, terima kasih. Kami dari channel YouTube Arduino Project IF5A akan menjelaskan kembali tentang simulator Arduino yang kami gunakan di project kedua. Di project kedua ini, kami membuat sebuah coding timer menggunakan simulator Arduino. Simulator yang kami gunakan di sini adalah Uno Ardusim versi 2.2. Oke, langsung saja ke simulatornya. Nah, fungsi edit atau view di sini adalah untuk menginput coding yang akan kita buat atau mengedit coding yang sudah kita buat. Setelah kita edit coding tadi, kita tinggal mengklik compile. Nah, kegunaan compile di sini adalah untuk mengetahui apakah ada error atau tidak di dalam coding tersebut. Dan kemudian kita simpan. Setelah kita simpan akan muncul sebuah output di bawah sini. Dan lalu kita jalankan menggunakan perintah execute, yang mana perintah execute ini sendiri digunakan untuk mengeksekusi perintah tersebut untuk dijalankan. Setelah dijalankan akan jadi seperti ini. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari channel YouTube Arduino Project IF5A. Di sini kami akan menjelaskan project yang telah kami buat, yaitu looping lampu pada Arduino. Pada kali ini, kami telah membuat suatu project yang membuat lampu mengalami proses looping dengan berjeda selama 1 detik selama program masih dijalankan. Untuk menjalankan project tersebut, kami memasukkan coding di aplikasi Arduino IDE. Dan ini adalah codingnya. Jika codingnya sudah dibuat, maka hasilnya akan seperti yang ada di video kami buat. Pada proyek kali ini, kami telah membuat sebuah replika rambu lalu lintas dengan menggunakan Arduino. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan 3 LED yang berwarna merah, kuning, dan hijau, yang kemudian diatur penjedaannya sehingga menyerupai rambu lalu lintas. Oke, alat dan bahan yang kita perlukan di sini adalah Arduino Uno, breadboard, 4 buah kabel jumper, 3 buah LED berwarna merah, kuning, dan hijau, yang kemudian 3 resistor. Untuk melihat codingnya, kalian bisa melihat di video kami. Link akan disertakan di deskripsi.
Apabila sudah selesai mengcoding, silahkan tekan tombol compile untuk melihat apakah ada error pada kodenya atau tidak. Bila ada error, tolong perbaiki. Dan kalian bisa menguploadnya apabila sudah diperbaiki. Apabila sudah diperbaiki, silakan tekan tombol upload dan hasil akan terlihat pada Arduino tersebut. Pada proyek 5 kami telah bersepakat untuk mengerjakan suatu proyek yang menggunakan sensor suara untuk mendeteksi jarak dari suatu benda. Alat-alat yang digunakan antara lain adalah yang pertama Arduino Uno, yang kedua kabel USB, dan yang ketiga 4 buah kabel jumper, dan kemudian sebuah sound sensor yang kemudian dirakit sedemikian rupa sehingga susunan pengkabelannya menjadi seperti ini. Dan pada bagian codingnya, kami menggunakan pinmode 13 sebagai output dan pinmode 12 sebagai input. Dari baris kode ini dapat dimengerti bahwa jika suatu objek melewati jarak yang sudah kami tentukan, maka Arduino akan mengartikan bahwa objek tersebut out of range atau di luar jangkauan. Dan jika sebaliknya, maka objek tersebut dapat terdeteksi dan kemudian ditampilkan dengan sentimeter. Hasilnya bisa kita lihat dari sini. Ya, ini karena out of range dan itu kemudian terdeteksi 23 cm dan 14 cm karena dua jarak itu mengikuti jarak toleransi yang sudah kami tetapkan. Dan proyek kelima ini merupakan proyek terakhir kami untuk saat ini. Jadi terima kasih banyak telah menonton presentasi kami mengenai proyek-proyek yang telah kami buat di mata kuliah praktikum pemrograman platform khusus ini. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.